Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Ibnu Saleh dari Majalengka. Saya mau menanyakan cara membuat bibit mandiri. Siap. Saya pengen tahu gitu, bagaimana perusahaan bibit itu bisa membuat F1 gitu Pak, dan kita bisa membuat kualitas yang sama dengan mereka. Tanaman apa ini? Pepaya sama cabai, tomat Pak. Baik. Yang kedua Pak, saya kesini juga pengen tahu praktek yang setek itu loh Pak, yang Kuljar turunannya itu Pak, yang ada inkubatornya Pak. Baik. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Baik, sebentar ya, saya nunggu ganti kertas dulu ya. Siapa yang mau praktek buat bibit nanti? Banyak ya. Kalau banyak nanti biar ditonton ya. Itu kan ada inkubator itu yang plastik itu. Nanti saya minta tolong, saya kemarin bawa anak-anak bawa vanili dari Banyuwangi. Ya di stek vanili ya, boleh ya. Baik. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, pembiakan tanaman itu adalah ilmunya Dimas Kanjeng. Namanya penggandaan uang. Contoh kemarin kita kan belajar naik gaji dari cabai, betul ya? Ada lagi yang paling gampang. Naik gaji dari jeruk atau dari jambu. Mangga agak susah untuk stek. Tetapi kalau jeruk dan jambu itu sambil tidur. Karena dia keberhasilan di atas 80%. Caranya satu. Belilah pohon jeruk yang sudah besar. Jeruknya cari yang tahan virus. Jeruknya yang manis. Buahnya yang besar. Satu pohon paling harga 300 kalau jeruk. Setelah itu potongi semua. Tahu Bapak Ibu? Potongi semua. Kira-kira jadi enggak 1.000 sampai 5.000. Potongan kecil-kecil 10 sentian. Jadi. Nah, ini ilmunya Dimas Kanjeng. Setelah dipotongi semua Bapak Ibu, masukkan inkubator. Inkubator itu bisa di atas, bisa di tanah. Modalnya cuma satu. Supaya di stek, dipotong kan, betul kan? Supaya dia tumbuh berarti butuh apa? ZPT, perangsang akar. Sekarang carilah, kalau ini di stem cell namanya sel puncu. Tanaman apa yang punya sel puncu Bapak Ibu? Tahu enggak sel puncu? Sel puncu itu sel tanaman perintis. Yang punya itu apa? Satu, bawang merah. Yang kedua, apalagi pakis-pakisan. Yang ketiga, coser bebek tahu? Yang keempat, lidah. Yang kelima, kaktus. Semua tanaman-tanaman yang punya akar yang bisa menerobos. Ambil akar-akarnya. Kalau bawang, ambil bawangnya. Kemudian sudah selesai. Ambil akar-akar itu, kalau langsung digunakan ya langsung ditempelkan, dioleskan. Tapi kalau mau disimpan, kasih air kelapa atau gula. Sudah. Perbandingannya kalau 2 per 20%, kalau air kelapa 80%.
Berarti kalau gula 20%, zat aktif 80, kalau ini zat aktif 20, ini 80. Tujuannya ini Bapak Ibu, ketika dioles dengan ini akar langsung tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan ini ilmunya adalah ilmunya pelipat gandaan uang. Beli 300.000 kalau jadi 5.000, anggap aja ini stem tahu stem ya, cabutannya itu harga 2.000 atau 2.000 gitu aja. 2.000 kali 5.000 keluar berapa Bapak Ibu? 10 juta. Bank mana ngasih bunga 300.000 jadi 10 juta? Waktunya cuman 1 sampai 1,5 bulan. Terus sama Bapak Ibu kan sudah keluar stem nih. Stem itu keluar akar, keluar tunas, betul kan? Begitu sudah keluar akar, keluar tunas, masukkan polybag. Tidak sampai 6 bulan Bapak Ibu pasti sudah berbuah. Ketika dia sudah berbuah, buah jeruk di sini dijual harga 15.000, murah atau mahal? Murah. Melipat lagi dari cuma 10 juta jadi berapa kalau 5.000 kali 15.000? 70. Karena itu kalau sudah punya ilmu ini Bapak Ibu siap kaya. Apakah mangga bisa? Bisa. Waktunya lama, 5 bulan. Kalau saya daripada di stek lebih baik di cangkok. Yang bisa buat ini apa lagi? Ibu-ibu yang senang bunga, tambah bunga lo gitu ya. Jangan bunga lo di stek Bu, enggak bisa Bu. Yang bisa seandainya mawar, melati, tanaman-tanaman kecil-kecil, terus habis gitu cabai Jawa dan sebagainya, tinggal dipotong-potong-potong, tancap. 1 bulan sudah hidup semua, pindah ke polybag, sudah berharga. Harganya jadi 2.000 ini sampai 3.000. Tergantung promosi. Betul atau tidak? Mudah atau susah? Yang lebih mudahnya lagi satu, nyiramnya cuma sekali. 1 bulan tuh nyiram cuma sekali. Nyiramnya di awal disiram dengan set PT daun. Terus habis itu begitu 1 bulan buka kanan kiri, tunggu sampai kuat, adaptasi, selesai. Bukan disemprot, disiramkan. Set PT-nya bukan set PT asli loh ya Bapak Ibu ya. Mati lagi nanti. Set PT-nya komposisinya berapa? 250 untuk 15 liter ini. Ini rumusnya. Mudah atau susah? Mudah. Terus yang satunya tadi tanya apa? Lupa sampai saya. Oke, F1, baik. Nanti lihat aja. Kalau tidak lihat sulit jelaskannya saya. Itu Pak di depan itu Pak. Di samping kolam itu Pak. Nah, sekarang buat bibit F1. Bapak Ibu, kalau kita buat bibit F1 supaya tidak muluk-muluk ya. Saya ngitung dulu, kalau cabai ya boleh, cabai tomat. Kita harus cari untuk jantan dan betinanya. Ciri-cirinya satu. Carilah tanaman-tanaman ciri-cirinya ya, tahan virus, tahan penyakit apapun, tahan lalat buah. Yang ini betina cari yang besar, banyak buahnya dan umur panjang. Dan nanti ketika ngawinkannya tinggal ambil yang mana putih, yang mana betina. Nanti di sini pulang kapan? Besok. Nanti temui Pak Diono ya. Ya, itu itu biasanya tukang ngawinkan cabai, tukang ngawinkan tomat dia itu. Iya, pengulu. Apa? Setiap malam di sini dia biasanya. Ada yang nginep di rumah Pak Diono?
Ada. Nah itu nanti tanya ibu-ibu rumahnya di mana. Sudah diceritani cara ngawinkan cabai sudah Bu? Nah, nanti tanya ya. Setiap hari ke sini kok pasti. Itu pun sama Bapak Ibu. Coba bayangkan. Ini Pak Tiono ini lulusan cuma SMP mungkin kalau tidak salah. Ya SMP ya. Pekerjaannya sama perusahaan-perusahaan Bapak Ibu dikasih tanggung jawab buat benih. Yang perusahaan besar-besar itu dia tukang buat benihnya, tukang ngawinkannya dia itu. Tukang pengulu. Coba bayangkan ya, seandainya semua petani bisa gitu loh. Saya enggak bisa bayangkan. Kalau sudah bisa ngawinkan ini, tahu teorinya Mas, semua kerjakan. Buat benih jagung, pepaya dan sebagainya silahkan buat kerjakan. Yang penting jadi pengulu dulu, tukang ngawinkan. Tapi tolong ya, kalau buat bibit jangan dijual. Nanti ditangkap Pak Polisi. Kalau tidak dijual diapakan Pak? Diberikan ke sesama. Kalau nanti dikasih transport, bilang transport. Jangan bilang harga loh ya. Kalau ada akad harga itu berarti jual. Kalau ganti rugi itu jual beli atau bukan? Bukan. Bilang gantinya transport, gantinya nanam. Betul ya? Jadi terus yang kedua boleh diberikan sesama saudara. Kalau saudara terus ngasih uang itu salah atau tidak? Tidak, sudah. Nah, kita semua nanti terliput dalam saudara besar BSM. Tapi tetap akadnya tidak boleh jual dan akadnya saling berbagi. Nah yang ganti ongkos atau ganti biaya produksi kan beda-beda sedikit. Begini loh Bapak Ibu, Indonesia itu pinter membuat undang-undang. Betul atau tidak? Kita harus lebih pinter lagi menghindari undang-undang. Serius, kalau saya tahu undang-undang, saya tahu Bapak Ibu undang-undang, saya baca hampir semua. Kalau sudah tahu undang-undang, saya tidak bisa gerak. Karena itu saya sampai kadang-kadang gregetan ya, minta maaf ada anggota dewan juga. Ini dulu loh buat undang-undangnya itu loh, pakai teori apa? Coba ya, orang-orang dari DPR kunjungan kerja ke Amsterdam, seandainya pulang dari sana buat undang-undang, betul atau tidak? Nah, wong Amsterdam dibawa ke Indonesia, undang-undangnya di sini loh, diterapkan di mana gitu loh. Wong untuk hidup aja masih sengsara kok. Buat undang-undang yang membuat tidak bisa hidup. Makanya Pak Jokowi kemarin saya salut Bapak Ibu. Ketika dia mengatakan Indonesia ini terlalu banyak peraturan. Semakin banyak peraturan menyuruh orang melanggar kan. Berarti ada pihak-pihak yang diuntungkan kan. Yang tukang nangkapi yang bahagia. Ya ini repot kita ini. Karena itu saya tolong Pak ya, Pak anggota dewan, buat undang-undang itu sederhana tapi dilakukan gitu aja. Satu Pak saya usul Pak, dilarang buang sampah gitu loh Pak. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu, ada anggota dewan. Kemarin juga ada ketua dewan. Ini ketua dewan ini dimanipulasi sama saudaranya, sama temannya. Ada seorang pengusaha Gresik, perusahaan besar Bapak Ibu. Daftar di pelatihan kita. Kita ini dipikir pelatihan ecek-ecek. Daftar itu ditolak, marah. Terus habis itu tahu-tahu transfer, dikembalikan, tambah marah. Loh, sudah jelas kan peraturannya sudah jelas. Kalau sudah penuh mau ditaruh mana? Akhirnya pakai nomor lain tetap tidak bisa juga. Akhirnya temannya dia ketua dewan. Pakai ketua dewan, Pak saya tugas negara. Selesai saya. Pak Bambang tidak berani putuskan kan kalau nggak mau tugas negara. Pak Bambang telepon saya, Pak ini tugas negara. Berapa orang? Anggota dewan Pak 5 orang. Saya bayangkan. Anggota dewan 5 orang berani tinggalkan kursi ikut pelatihan seminggu Bapak Ibu. Kacau enggak kira-kira dewannya nanti di sana? Ini jam kerja loh. Nah betul.
Terus dari sana akhirnya mereka datang. Ternyata ketua dewan betul yang datang satu, yang lainnya pengusaha. Wah ini pinter ini, sudah terlanjur diterima. Ya kayak gini angkatannya jadi gemuk. Yang tidak bisa saya tolak itu TNI, Polri. Kalau sudah bilang tugas negara, ya sudah selesai. Tapi ya gara-gara ketua dewan yang masuk saya cuci. Ayo buat undang-undang yang benar. Bapak Ibu sepele enggak buat undang-undang dilarang buang sampah? Sepele. Itu loh hemat miliatan. Terus yang kedua, masyarakat jadi kacau. Kacau, siapa yang kacau? Yang mentalnya adalah tidak baik. Tetapi kalau seandainya buat undang-undang dan masyarakat disiapkan, BUMDes disiapkan, kelompok desa disiapkan, kita akan hemat triliunan rupiah. Ada jeleknya Pak, harga ayam murah. Sebentar, ini jelek atau bagus? Kalau harga ayam murah, stunting selesai. Loh Pak ini tidak boleh, kenapa? Ada raksasa yang dirugikan, kan salahnya jadi raksasa. Sudah waktunya kita berpihak ke rakyat. Terus yang kedua, loh Pak kalau semua produksi, harga telur, harga ayam, harga sayur akan murah. Itu tujuan kita. Namanya gemah, ripah, loh, jinawi. Ini adalah semua negara kepingin ini. Betul atau betul? Coba bayangkan Bapak, semua punya ayam, semua punya sampah, semua produksi telur, semua produksi ayam, tidak laku. Betul atau tidak? Kalau tidak laku harga mahal atau murah? Murah. Kalau harga murah overproduksi tidak kira-kira? Tetap over, ya kita ekspor. Harganya mahal atau murah kita ekspornya? Jangan murah juga. Bukan, supaya apa? Sekali-sekali mereka juga hancur. Masa mereka menghancurkan Indonesia terus? Itu tujuan saya ekspor. Saya tembak jantungnya. Apa yang akan kita tembak jantungnya? Herbal. Ingat baik-baik Bapak Ibu, orang luar negeri mulai tahun 2015 hingga hari ini giat dengan namanya organik. Mereka juga takut mati. Betul atau tidak? Dan obat itu hanya ada di jalur Katulistiwa. Berbahagialah Indonesia, Kalimantan yang total ini panas terus sepanjang hari. Lebih panas lagi Indonesia Timur, betul enggak? Sampai tiang listrik aja jadi hitam. Serius Pak. Kalau saya bergurau dengan orang Indonesia Timur itu satu, Pak di Timur ini panasnya minta ampun. Saking panasnya loh, tiang listrik itu hitam. Serius Bapak, dicatat. Bukan itu, panas inilah Bapak Ibu sumbernya obat dunia. Kenapa sih kelapa itu yang dibombardir Indonesia yang diambil? Kenapa tidak ambil dari Filipina atau Thailand? Yang kelapanya banyak. Tahu bedanya enggak Bapak Ibu? Kelapanya mereka itu ini air, ini kelapa. Rasanya enak enggak? Gisinya enak enggak? Enggak, apalagi kelapanya pendek, airnya segini. Betul atau tidak? Kelapa Indonesia tingginya 20 meter, hidupnya di karang, di tanah kering. Naik airnya aja susah. Buahnya istimewa. Perjuangan. Karena itu harganya harus mahal. Jeleknya satu, begitu luar negeri beli mahal, orang Indonesia teriak-teriak. Betul atau tidak? Coba bayangkan, kelapa sampai harga 15.000 itu ngeri. Nah, sekarang hari ini kelapa kita diambil semua. Tahu jeleknya? Saya tunjukkan jeleknya. Kelapanya dibawa ke sana, diolah jadi santan dan susu.
Yang beli kita lagi, harganya lebih mahal tidak? Ya, ini yang harus dirubah. Sekarang kita harus ganti Bapak Ibu. Serang mereka dengan dengan barang yang bagus, dengan harga yang murah. Mereka akan berkata satu, wah bahagia. Orang Indonesia ini bisa dibodohi, jual murah-murah ke kita. Biarkan dulu. Nanti kalau sudah tergantung baru diputus. Jangan diputus Pak, harganya naikkan 5 kali lipat. Contoh, kita kan sudah diperlakukan itu Bapak Ibu. Bawang putih. Dulu pertama ngasih harga murah. Sampai kapan produksi kita tidak nutut untuk biaya. Seandainya biaya produksi kita 10.000, dia jual 8.000. Akhirnya petani pilih produksi atau berhenti? Berhenti. Kita dimanjakan dikasih harga 1.000 sampai 10 tahun. Tahu kenapa 10 tahun? Supaya orang kita mengatakan jangan tanam bawang merah, itu rugi. Kira-kira kalau sudah dikatakan itu rugi, di kampus dipelajari tidak? Di masyarakat dipelajari tidak? Akhirnya keluar satu kata namanya lupa. Terus yang kedua, budaya nyaman belanja. Beli saja gampang. Betul atau tidak? Hasilnya hari ini kita 99% tergantung. Harga bawang putih yang biasa 8.000 tembus 45.000, dibeli atau tidak? Terpaksa karena tidak ada pilihan. Naiknya berapa kali lipat? 5 kali lipat. Kita pun juga harus balas 5 kali lipat. Tapi tunggu 10 tahun lagi. Nah, semua produk-produk vital kita semua tergantung. Sekarang kedelai Bapak Ibu. Pernah bayangkan enggak? Amerika kalau marah sama Indonesia terus nyetop kedelai 1 bulan. Apa yang terjadi kira-kira? Ini bukan obat loh ya. Ini cuma tahu dan tempe loh ya. Heboh enggak kira-kira Indonesia? Heboh. Pertanyaannya satu, sudah tahu tergantung itu enggak enak, kok masih mau tergantung? Loh Pak, kalau tanam sendiri rugi. Ya memang rugi. Tapi kalau rugi dilakukan terus-menerus, keluar ilmu. Kalau ilmu keluar terus-menerus, keluar keahlian Bapak Ibu. Teknologi akan keluar. Akhirnya kita bisa perang melawan mereka. Saya mau katakan jujur, produksi di Amerika itu cuma 2-3 ton per hektar. Sama dengan di Indonesia. Bedanya cuma 1. Kalau kedelai di Amerika yang panen semua mesin. Di Indonesia masih sistem tugal. Jadi kalau mau tanam kedelai, yang tanam harusnya pemerintah. Tapi yakinlah pemerintah tidak mau tanam kedelai. Kenapa tidak mau tanam kedelai? Bukan disemprit-prit. Ngapain tanam kedelai? Beli dari saya. Gitu nanti. Betul atau tidak? Karena itu kita tidak bisa mengharapkan pemerintah dari kedelai. Yang bisa tanam kedelai siapa? Bukan kita Pak, bos tahu, bos tempe itu loh. Paham maksud saya? Sekarang yang dihancurkan di negara kita yang terbaru namanya tekstil. Tahu kenapa kita dihancurkan Bapak Ibu? Saya tunjukkan. Tekstil kita, baju kita itu harga 10. Cina jual cuma 2. Selisihnya 1/5. KO tidak kita? KO. Sritek pun tutup karena ini. Tahu kendalanya di mana? Cina buat kainnya sudah dari kapas sampai kain. Pupuknya mandiri, kapasnya mandiri, kainnya mandiri, prosesnya mesin. Ya kita kapasnya impor dari India. Prosesnya manusia.
Lah manusia dibanding dengan robot, jahitnya manusia dapat 10, robot dapat 1000 Bapak Ibu. Terus yang penting lagi satu, jahitnya manusia itu ada lompat, betul atau tidak? Jahitnya mesin, lompat dia diskores dia. Balik lagi dia. Mau lawan, enggak mungkin. Karena itu saya katakan peluang kita itu hanya satu. Dan kita harus bangkit. Pertanian jangan sampai yang tinggal ini kita kalah lagi. Yang kepengen saya perjuangkan buah. Yang kedua pangan. Yang ketiga herbal. Kenapa 3 ini saya perjuangkan? Luar negeri pasti kalah sama kita. Mereka harus kalah di sini. Kenapa herbal itu harus kita menang Bapak Ibu? Kita punya katulistiwa. Bapak Ibu sudah pernah praktek semuanya. Dan hasil kita itu adalah obat bagi mereka. Apa buktinya? 350 tahun orang-orang mereka Bapak Ibu impor dari kita. 350 tahun itu lama atau sebentar? Lama sekali. Rempah-rempah itu punya kita. Obat-obatan punya kita. Dan mereka saya jamin tidak bisa niru. Ilmu kita seimbang dengan Cina. Kalau di Cina dibukukan, kalau kita kan lupa saja nulisnya dulu. Tapi tenang, saya bukukan. Bapak Ibu inilah buktinya nanti ke depan. Yang harus mempelajari ini semua. Dan saya katakan jujur Bapak Ibu. Cina akan bangun tanaman herbal di Indonesia. Mana tahu Pak? Sudah ada? Sudah tahu? Sudah pernah dengar? Sudah dengar atau kerja di sana juga? Berapa ribu hektar itu? Apa? Bapak Ibu, kenapa Cina harus buat di Indonesia? Karena sumber obat hanya dari Indonesia. Sekarang yang konyol satu, nanti obat ini nyebutnya obat Indonesia atau obat Cina? Yang pinter kita atau mereka? Mereka kan cuma satu bagian, pasukannya tidak mungkin banyak. Kalau seandainya seluruh petani Indonesia sadar, kita akan kuat. Kita akan tetap bangsa yang kuat. Karena apa Bapak Ibu? Yang paling saya takutkan satu, yang akan diboikot. Namanya BKO. Apa BKO? Bahan kimia obat. Seluruh bahan kimia obat kita impor. Kalau sampai perang dunia terjadi dan Indonesia ini menyinggung mereka, yang di stop ini, slik, mati tanpa perang. Betul atau tidak? Kesakitan di mana-mana. Karena itu saya minta tolong, ayo berjuang cepat-cepatan. Selamatkan keluarga Bapak Ibu. Kuasai ilmu yang saya berikan. Lakukan secepat mungkin, kuasai secepat mungkin, dan bagikan secepat mungkin. Semua sehat. Bapak Ibu berani tidak mengatakan hidup sehat ini? Bapak Ibu ini sudah luar biasa loh. Sudah 5 hari duduk, kerja keras di sini, begadang sampai malam, masih tetap bahagia. Oke. Kita akan break dulu ya. Oke, terima kasih banyak.